Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Senin besok tanggal 24 Juli tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BRMS. Oke, kalau kita lihat tren pergerakan saham BRMS bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya, dengan area support di MA5 teman-teman. Ini kalau kita perhatikan MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. Di sini kalau misalkan harga menyentuh area MA5 ini ada kecenderungan harga bergerak naik ke atas ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat pada hari Jumat kemarin BRMS berhasil menguat 0,55% teman-teman ya. Namun kalau kita perhatikan volume BRMS ini lebih kecil dibandingkan dengan volume sebelumnya, kita harus waspada ya teman-teman ya, harus hati-hati karena berpeluang dia akan turun teman-teman. Kalau misalkan dia turun, dia akan berpotensi untuk menguji area support di area harga kisaran 177 hingga 180-an teman-teman. Jadi ini masih bisa kita manfaatkan untuk entry beli ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRMS ini masih ada di atas garis MA5, maka BRMS masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan targetnya di area resistance di kisaran harga 193 hingga 204 teman-teman ya. Oke, ini adalah target kenaikan dari saham BRMS. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BRMS pada hari Jumat kemarin tanggal 21 Juli. Kalau kita perhatikan nih, asing ada net buy. Ini kalau kita lihat dari tanggal 23 Juni hingga tanggal 21 Juli asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi. Di sini kita juga bisa lihat ada 4 broker teratas yang mengakumulasi saham BRMS. Ini ada BK, MG, KZ, dan AK. Oke, mudah-mudahan hari Senin besok BRMS berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Bumi. Oke, Bumi ini juga trennya ini bergerak naik ya teman-teman ya. Dia ada di fase uptrend. MA5 ini merupakan area support kuat. Kita juga bisa lihat begitu harga menyentuh area MA5 ini ada kecenderungan harga tertahan dan ada kecenderungan harga bergerak naik teman-teman ya. Oke, namun kita perlu waspada ya teman-teman ya, karena di sini sudah mendekati area taking profit. Di sini kita lihat ada area resistance di garis moving average 200 di kisaran harga 145 teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk scalping atau trading cepat ya teman-teman ya, dengan targetnya di area resistance di garis MA200 teman-teman. Karena kalau misalkan Bumi ini gagal menembus area MA200, maka Bumi berpeluang dia akan koreksi, dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini kita lihat ada area support MA5 di kisaran harga 136 teman-teman. Oke, jadi untuk swing trade teman-teman bisa menunggu konfirmasi Bumi berhasil break dan close di atas area resistance MA200 teman-teman. Karena kalau misalkan Bumi berhasil ditutup di atas garis MA200, maka Bumi berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan targetnya di sini ada area resistance di kisaran harga 169. Oke. Di area sini. Jadi kuncinya di garis MA200. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Bumi. Oke, Bumi untuk asing tanggal 21 Juli ini asing ada net sell. Oke, untuk broker transaksi ini ada distribusi ya teman-teman ya untuk saham Bumi. Oke, next kemudian ada saham kode Adaro. Oke, Adaro ini juga trennya naik ya teman-teman ya. Pergerakannya ada di atas garis MA20. Saat ini area support terdekat di saham Adaro ini ada di MA5 teman-teman. Kita bisa perhatikan ada area resisten di garis MA60 di kisaran harga 2480. Inilah target kenaikan dari saham Adaro teman-teman. Mudah-mudahan hari Senin besok Adaro mampu menyentuh area resisten di garis MA60. Jadi selama pergerakan saham Adaro ini masih ada di atas garis MA20 dan MA5, maka Adaro ini masih berpeluang dia akan menguat. Risiko terjadi kalau misalkan Adaro ini gagal bertahan di atas garis MA20. Namun kalau kita perhatikan Adaro ini penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Mudah-mudahan besok Adaro berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di garis moving average 60. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Adaro. Oke, Adaro ini asing ada net sell ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat tanggal 21 Juli asing ada net sell dengan jumlah besar. Oke, untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman. Ini BK dia jualan ya teman-teman ya. Oke, jadi Adaro ini selama masih ada di atas garis MA5 dan MA25 cukup menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke,
Next, kemudian ada saham dan kode DOIT. Oke, DOIT. Oke, DOIT juga tren pergerakannya dia bergerak naik di uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5 saat ini merupakan area support kuat dari saham DOIT, teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham DOIT ini masih berada di atas garis MA5, maka DOIT masih berpeluang dia akan kembali menguat. Dan di sini ada area resistance terdekat di area harga 418, teman-teman. Inilah target kenaikan terdekat dari saham DOIT. Kalau misalkan area 418 ini berhasil ditembus, maka DOIT tentunya akan kembali melanjutkan penguatannya dan targetnya di area harga kisaran 438 hingga 458, teman-teman ya. Oke, jadi karena ini saat ini masih ada di area support MA5, maka kita bisa memanfaatkan entry possibly di saham DOIT, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham DOIT ini masih ada di atas MA5 atau tertahan di area support MA5, maka DOIT masih cukup menarik untuk kita perhatikan dan masih berpeluang dia untuk melanjutkan penguatan. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk DOIT. Oke, DOIT ini asing ada net buy dari tanggal 20-21 Juli ini asing ada akumulasi pembelian. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi dengan top 2 broker teratas ada NI dan ZP. Oke, next kemudian ada saham dengan kode WINS. Oke, WINS. Oke, WIN juga tren pergerakannya dia bergerak uptrend ya, teman-teman ya. Pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5 saat ini merupakan area support kuat dari saham WIN, teman-teman. Oke, sini kita bisa perhatikan ada area beli saham WIN ini di area harga kisaran 366 hingga 370-an, teman-teman ya. 370, 378. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resistance terdekat di area harga 392. Oke. Target kenaikan untuk saham WINS, kalau misalkan area 392 ini berhasil ditembus, maka WINS berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatan dan tentunya dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Kita coba tarik garis ya, ini di area sini, teman ya, di area harga kisaran 412 hingga 444. Ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham WINS karena tren pergerakannya dia masih ada di fase uptrend ya, teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin WINS berhasil menguat 0,53% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman. Oke, jadi tentunya teman-teman kalau entry di saham WINS ini tetap dibatasi untuk resikonya ya, teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia jebol dari area 366, maka WIN berpeluang dia akan kembali turun, dan kalau misalkan dia turun atau koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini kita bisa perhatikan ada area support di garis MA20 di kisaran harga 330, teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk WINS. Oke, WINS ini pada hari Jumat kemarin asing ada net sell. Ini kalau kita lihat dari tanggal 17 Juli hingga tanggal 21 Juli ini asing terus melakukan penjualan. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini BP ini mengakumulasi saham WINS di harga rata-rata 381. Oke, mudah-mudahan video sedikit bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.